COVID-19 pertama kali menyerang Wuhan, ibu kota Hubei, Republik Rakyat Tiongkok, yang kemudian virus ini telah menyebar ke 108 negara di seluruh dunia. Hingga pada 11 Maret kemarin telah ditetapkan bahwa virus ini merupakan virus pandemi yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Situasi ini membuat perilaku konsumen masyarakat menjadi berubah. Mereka lebih banyak menggunakan aplikasi untuk menunjang dan membantu kebutuhan sehari-hari mereka. Mereka lebih banyak menggunakan aplikasi seperti Vintage, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, kemudian Halodoc. Mereka juga menggunakan video conference. Mereka juga menggunakan aplikasi GrabFood dan GoFood yang mengalami peningkatan 20% daripada penggunaan sebelum-sebelumnya. Dan apa sih yang mereka cari selama mereka itu memakai aplikasi seperti Lazada, Tokopedia, dan juga Bukalapak ini? Ternyata mereka lebih banyak menggunakan 3 aplikasi ini untuk mencari program yang dapat membantu atau alat-alat kesehatan. Kemudian ada juga yang mencari bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari atau kebutuhan sehari-hari, dan juga ada yang mencari jaminan sehat. Dan aplikasi kesehatan ini mereka lebih banyak melakukan konsultasi dan juga tanya jawab, sehingga dari pihak aplikasinya menyediakan lebih banyak lagi dokter yang dapat membantu masyarakat Indonesia ini selama 24 jam. Peningkatannya sendiri sekitar 600% dari sebelumnya. Jadi masyarakat Indonesia cukup waspada dan antisipasi untuk memperoleh banyak ilmu melalui aplikasi kesehatan ini. Dan kemudian ada juga ini untuk investasi. Jadi para investor ini mereka akhirnya wait and see. Mereka melihat dan menunggu. Jadi maksud melihat dan menunggu ini, mereka lebih suka ketika mereka memberikan investasinya pada perusahaan yang memang dapat membantu dalam COVID-19 ini. Contohnya apa? Itu tadi yang saya sebutkan, seperti pemenuhan bahan pokok atau makanan atau kuliner ya. Terus ada kesehatan, logistik, dan juga telekomunikasi. Setelah kita mengetahui perilaku konsumen di masa pandemi COVID-19 ini, lalu apa yang dilakukan oleh seorang pengusaha atau pebisnis? Di sini saya mau mengutip kata-kata dari seorang penulis dalam artikelnya, yakni bisnis adalah tentang barter solusi dengan uang. Jadi untuk apa kita mengembangkan bisnis yang lalu tetapi tidak menghasilkan uang, tidak menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini? Saat ini masyarakat banyak sekali membutuhkan bahan pokok, banyak sekali membutuhkan kebutuhan sehari-hari, alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Berarti itulah yang harus kita kejar. Nah, di sini ada beberapa contoh bisnis yang bisa kita lakukan saat masa-masa pandemi ini. Yang pertama, kita bisa menjual kuliner atau barang konsumsi. Yang kedua, kita bisa menjual kebutuhan sehari-hari atau peralatan untuk bekerja di rumah. Dan kita juga bisa melirik ke sektor bisnis, yaitu menjadi les privat online atau daring. Kemudian les privat online ini bisa membantu aktivitas sekolah dan juga membantu orang tua, karena mereka orang tua di rumah harus mengajari anaknya, harus bekerja. Nah, ini bisa menjadi solusi bagi orang tua yang mereka memiliki 2 kesibukan seperti ini. Kemudian kita lihat bisnis Telkomsel hadapi wabah corona ini. Jadi bisnis Telkomsel ini dia memberikan akses ruang guru sebesar 30 GB dan juga bebas akses Ilmupedia sebanyak 30 GB. Selain itu, dia juga mengakomodasi kebutuhan belajar dengan bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, sekolah, dan juga instansi.
Jadi mereka ini menyediakan paket yang digunakan untuk mengakses situs e-learning di 130 perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk menunjang orang-orang yang harus terus produktif, yaitu orang-orang yang bekerja, Telkomsel melayani kebutuhan karyawan profesionalnya dengan menyediakan solusi komunikasi terintegrasi berbasis cloud bernama CloudX yang memberikan bebas biaya berlangganan CloudX Meeting selama 1 bulan. Nah, dengan solusi ini video conference meeting atau virtual classroom hingga 100 orang bisa tetap dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa perlu investasi perangkat dan biaya operasional tambahan. Kemudian yang terakhir yang saya kumpulkan adalah ada dari Jet Express. Jadi Jet Express ini menggunakan kebijakan atau dia memberikan kebijakan berupa 30% dengan metode pembayaran tunai maupun kredit. Apanya 30%? Diskon ya, diskon 30% untuk pembayaran tunai maupun kredit bagi siapa saja yang menggunakan jasa mereka. Kemudian promo ini dikhususkan bagi pengirim jenis alat-alat kesehatan dan juga perlengkapannya dengan menggunakan kode promo Kita Sehat. Dan juga yang kedua, mereka menggunakan layanan pick up. Kita tahu kan bahwasannya selama ini, maksud saya bahwasannya di masa pandemi ini masyarakat harus selalu di rumah. Jadi mereka tahu untuk berpergian, untuk pergi ke JNE, untuk pergi ke Jet Express, untuk pergi ke tempat-tempat lain, sehingga mereka menggunakan layanan pick up melalui aplikasi Jet Express. Nah, ini ada beberapa tips untuk membantu para pengusaha ini biar nggak kebingungan kalau misalkan bisnisnya ini nggak jalan, bener-bener nggak jalan gitu kan. Ini ada 4 tips. Yang pertama yaitu Yang pertama, tips yang pertama adalah kita pasti punya database konsumen-konsumen yang sebelumnya pernah membeli produk kita. Nah, itu coba dihubungi kembali. Kalau menghubungi dengan beberapa informasi, misalkan kita sekarang bisa ada jasa untuk mengantarkan produk, kita ada jasa untuk memberikan katalog via online atau memberikan broadcast setiap hari kalau kita sekarang ada produk ini gitu. Terus yang kedua, kita bisa melakukan display produk kita dengan bergabung dengan marketplace yang sudah ada seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita bisa membuat sosial media dan juga website, yang mana dengan begitu kita bisa secara khusus dan pribadi dalam melakukan promosi gitu. Terus kalau misalkan memang dibutuhkan dan nggak bisa lagi maksud saya untuk langkah penghematan sebuah perusahaan agar tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan mungkin, tapi ini bisa didiskusikan lagi langkah yang terbaiknya gimana gitu kan. Ini kalau misalkan kepepet banget gitu, jadi kita bisa memangkas karyawan, sehingga karena kan kalau misalkan kegiatan perekonomiannya rendah, jadinya produksinya juga rendah, jadi tidak perlu banyak karyawan, dan itu akan sangat membantu bagi perusahaan yang memang benar-benar butuh untuk berhemat. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Ada 3 hal yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, perilaku konsumen, bahwasanya banyak yang menggunakan internet dan menggunakan media sosial atau marketplace. Mereka juga menggunakan aplikasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua, bagaimana perilaku pengusaha dalam menghadapi
pandemi ini. Kemudian yang ketiga ada tips, yaitu 4 tips untuk dapat mempertahankan bisnis meskipun nggak sebaik yang lalu, tapi bisa sedikit membantu. Itulah kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Saya Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.